Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan semuanya semoga dipermudah segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah status yang dikirim oleh Mbak Sisimen, yang dimana ia menceritakan kekecewaannya setelah ia pesen makanan atau order makanan secara online, dan ternyata makanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan ya. Padahal Mbak Sisimen ini sudah memberikan atau membayar sejumlah uang yang menurut saya ini lumayan besar ya. Dan kawan-kawan, kejadian ini sebenarnya nggak hanya sekali aja ya. Dulu tahun lalu sekitaran 2022, yaitu tepatnya juga hampir sama Lebaran ya. Itu banyak juga kawan-kawan yang mengeluhkan hal seperti itu. Nah, kita bakalan bahas, dan sekali lagi kan buat pelajaran kita semuanya ya. Mungkin bakul atau si penjual mematoknya dengan harga seperti itu, ya itu hak mereka. Tapi kita sebagai pembeli ini juga harus pintar-pintar, harga yang ia tawarkan, harga yang ia bandrol, apakah sesuai dengan yang ia jualkan. Nah, mbak-mbak harus lebih teliti di sini. Jadi kali ini kita akan membahas persoalan ini, kawan-kawan, tanpa menghujat siapapun itu. Nah, ini adalah berita yang bakal channel ini bahas. Oke, Mbak Sisimen komplain atas kekecewaannya terhadap pedagang makanan yang ia pesen di warung MW. Jadi sekali lagi saya tidak akan menyertakan warung tersebut secara detail dan tempatnya di mana. Jadi silakan mbak-mbak penerka-nerka sendiri. Jadi kita lebih fokus kepada lebih berhati-hati, dan lebih baik ini tanyakan secara serius sebelum Anda membeli barang, sebelum Anda membeli makanan secara online. Karena banyak banget kejadian makanan atau barang yang dibeli secara online ini belum tentu sesuai dengan realitanya ya. Jadi kali ini Mbak Sisimen ini membuat status di sebuah grup dan akhirnya viral. Namun sebelum Mbak Sisimen ini, sebenarnya beberapa hari yang lalu juga ada mbak-mbak yang mengeluh kesahkan, mengecewakan pedagang yang dimana ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kawan-kawan lain ya. Nah, oke, Mbak Sisimen ini pesan isinya apa saja. Yang pertama adalah ketupat 5 biji, kemudian rendang sak plastik kecil, kemudian juga ayam, dan ini satu lagi adalah ayam opor utuh yang konon katanya ini 1 ekor. Namun kalau melihat plastiknya ini tidak ada 1 ekor, bahkan setengah ekor pun ini belum tentu ada. Nah, ayam opor tersebut ini dibanderol dengan harga $150 sini. Jadi total semua yang dihargakan oleh si penjual terhadap pembeli adalah $430 sini, yang dimana kalau dirupiahkan sebesar 830-an ribu rupiah ya, hampir 1 juta. Nah, model pembayaran yang disepakati oleh mereka berdua adalah yang pertama, pembayaran atau code pertama atau DP ini sebesar $230-an. Kemudian pembayaran pelunasan terakhir setelah mereka ketemu dan memberikan barang satu sama lain ini adalah sebesar $200, dan ongkos antar ke MTR Mongko ini sebesar $35. Jadi total dari semuanya adalah $430 untuk makanannya, dan ditambah $35 ini untuk ongkos ke MTR Mongko. Jika harga tersebut
diterapkan oleh si penjual dan pengantar makanan. Jadi totalnya ini bisa mencapai $465 dan ini hampir 1 juta. Apakah hal ini wajar? Sekali lagi, penjual ini bisa membandrol harga apapun dan pembeli ini bisa menawar dengan harga apapun. Namun kalau sudah ada kesepakatan dari awal, barangnya segini, makanannya segini, dan si pembeli sudah bilang oke, maka kalau hari H ketemu tidak sesuai dengan apa yang pertama si pembeli berikan atau informasikan kepada penjual, maka ini disebut sebagai penipuan. Ya, jadi hal seperti ini sebenarnya gak hanya sekali, 2 kali, banyak banget dan sering banget. Bahkan lebaran tahun lalu ini juga ada hal yang sama. Nah kawan-kawan, bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Apa sih yang harus kawan-kawan lakukan? Nah, dengan channel ini kita bakal membahasnya tanpa menjatuhkan si pembeli maupun si penjual. Namun tepatnya kita lebih berhati-hati ketika Anda membeli barang ataupun makanan, nggih. Nah, hal apa saja sih yang biasanya tidak sesuai dengan fakta ataupun foto ataupun tidak sesuai dengan jumlah-jumlah harga barang ataupun makanan yang pertama mereka tampilkan di Facebook mereka, promosikan ya, nggak sesuai. Jadi yang pertama adalah barang makanan yang kadang dibeli oleh mbak-mbak ya, ini sudah busuk mbak, sudah busuk. Jadi ada beberapa yang busuk ya. Jadi dengan hal seperti ini penting banget kalau sampean ini waktu di tempat transaksi adanya melihat barang yang sudah Anda pegang atau pembeli pegang, untuk dicek ulang betul apa enggaknya, seberapa barang Anda, seberapa uang yang sudah Anda berikan, kemudian barang yang Anda terima ini sesuai enggak dengan kesepakatan kalian. Kalaupun ada yang busuk, monggo komplain saja di tempat. Karena kalau sudah meninggalkan tempat, si pembeli ini sudah tidak merespon, kecuali kalau memang dia punya niat baik menjual dagangannya dengan cara baik. Tapi kalau nggak ada niat, yaitu mbak sampean emosi. Karena apa? Komplain pun nggak ada guna. Kadangkala nomor sampean bisa diblokir, guys. Nah, itu beberapa hal yang kadangkala terjadi di kalangan kita. Kemudian yang kedua, harga yang ditawarkan pertama kali ini tidak sesuai dengan harga yang tercantum di promosi mereka. Contoh, ketika si penjual ini promosi di sebuah grup, ya grup PMI Hongkong. Nah, mereka membandrol harga yang ia jual atau makanan yang ia jual ini sebesar 1 ekor ayam 150 lah, katakan 100-an lah ya, 100-an. Kemudian pada hari H pengambilan harganya dinaikkan menjadi 120. Ini bukan ongkosnya, tapi lebih tepatnya kadangkala harga cabai ataupun lain-lainnya sebagai penunjang untuk memasak ini lebih mahal lagi harganya, atau bahan-bahan untuk memasak ini lebih mahal lagi bahannya, jadi dinaikkan menjadi 120. Atau mungkin alasannya karena Idul Fitri jadi dinaikkan menjadi 20, ada seperti itu. Nah, kadangkala online ya seperti itu mbak ya, suka berubah-ubah harga. Kadangkala barang atau makanan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian yang ketiga yang menjadi masalah kendala adalah kadangkala nggak on time. Nah, masalah nggak on time ini nggak hanya pembeli, penjual pun juga nggak on time. Bahkan ada mbak-mbak yang sampai nunggu 1 jam lebih cuman gara-gara nunggu pesanan makanan yang belum sampai. Entah itu si penjualnya itu masih masak atau mungkin terlalu jauh sama tempat yang ia masak atau boarding yang ia gunakan dengan MTR, kita nggak tahu.
Namun sekali lagi, nggak hanya pembeli, penjual pun juga tidak on time. Itu resikonya kalau Anda jualan atau Anda membeli secara online. Kemudian yang keempat, makanan yang dibeli ini dengan foto yang disebar oleh si penjual ini kadang tidak sesuai, Mbak. Contoh, ayam 1 ekor itu neng gini foto yang ia sebarkan di sosial media, bahkan di beranda ia ataupun di grup, ayam 1 utuh harga 1 lah, dipotong-potong, ini dikasihkan ke pembeli, ini cuma tinggal 1/2 ekor saja. Nah, ini juga pernah ada kejadian seperti ini. Ini resikonya ketika Anda beli secara online. Oke, yang keenam, nah ini biasanya yang terjadi ya permasalahan. Biasanya Mbak penjual itu memfoto ataupun menarik peminat dari pembeli. Ini tidak diambil foto aslinya, foto yang ia buat. Bagaimana cara ia mengkreasi makanannya, mengkreasi ia punya istilahnya adalah jajan-jajanannya. Enggak Mbak. Ada juga mbak-mbak yang jualan ini mengambil foto-foto dari Google kemudian disebarkan kepada mbak-mbak. Jadi betapa pentingnya mbak-mbak ini lebih jeli lagi di dalam ngecek barang makanan yang orang jualkan, baik itu di grup ataupun di halaman Facebook pribadi si penjual. Jadi lebih teliti nggih. Oke, yang terakhir, kesepakatan nganter barang atau ongkir si penjual ke tempat Anda atau Anda perjanjian kedua belah pihak ketemu di mana, biasanya kan diantar oleh kurir ya, kurir dari si penjual. Nah, ini dibanderol kadangkala dengan harga $35 sini. Tapi wajar kalau cuman $10. Tapi kalau $35 ini nggak wajar ya. Ini nggak wajar. Ini sudah kepada pemerasan sebenarnya. Namun Anda sebagai pembeli bisa menolak. Intinya tolak itu lebih baik. Anda nggak usah bayar segitu besarnya ya. Jadi dengan kasus seperti ini, satu, pembayaran ongkos itu sudah betul ketika Anda menolak ketika si penjual itu membebankan biaya ongkir sebesar itu, tolak. Jadi Anda punya hak untuk menolak. Kemudian yang kedua, sebelum mbak-mbak meninggalkan tempat transaksi antara Anda dan penjual makanan atau barang, betapa pentingnya periksa dulu barang yang sudah Anda di tangan atau sudah Anda pesan tadi sesuai nggak dengan kesepakatan kalian berdua. Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, ya minta harga setengah. Jadi Anda harus berani. Kalau Anda tidak berani, diikhlasnya aja ya. Kalau Anda tidak berani berantem, ya wis diikhlas nih. Kalaupun Anda berantem yang pertama, ya kasihan juga kepada si penjualnya. Karena apa? Kalau sampai berantem rame-rame, si penjual bisa diciduk juga ya. Jadi ya tadi. Kemudian yang ketiga, tak sarankan Mbak kalau memberikan DP jangan nominalnya besar ya, kecil dulu. Dan jangan membeli dengan berlebihan dulu ya, biasa aja. Anda bisa membeli makanan lainnya di toko Indonesia ataupun di toko orang sini. Banyak kok goreng-gorengan, entah itu cumi-cumi digoreng, ikan digoreng, semuanya. Cukup Anda beli sambal, udah itu kerupuk sambal. Terus nanti Anda bisa beli istilahnya adalah nasi ke orang sini atau ke mbak-mbak, atau mungkin Anda ini ubek-ubek seluruh grup ataupun Google ataupun sosial media, pasti Anda menemukan pedagang-pedagang yang dimana mereka tuh banyak juga yang amanah.
kalaupun gak amanah itu apa sih sampean. Namun ikhlaskan, siapa tahu dengan cara seperti ini sampean ikhlas, mugi-mugi Gusti Allah ganti rezeki sampean lebih banyak lagi ya. Karena di dalam posisi seperti ini gak hanya sampean, kadangkala saya pribadi maupun temenku kemarin ini juga kejadian, istilahnya kena tipu makanan yang tidak sesuai dengan harga, dan si pedagang menggunakan harga VIP untuk pesanan kita. Nah gitu aja pengetahuannya tentang yang lagi rame, yang lagi viral. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini Dori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.